Ini dari Almuntaj. Boleh wawancara ibu? Enggak, boleh. Silakan ibu dulu. Dengan ibu kita ada sembako makanan anak-anak. Cicilannya berapa per hari? 400 lah. Belanjanya dari mana? Dari grosir. Nggak bisa. Dari grosir ada yang kesini, ada yang dari grosir. Tergantung barang-barangnya yang apa. Kue apa yang suka kan? Kue donat. Yang di mana? Yang dihasilkan dari sawah kebun di sekitar sini. Soalnya saya lihat di sekitar sini banyak kebun dan sawah. Yang dapat itu kan dibuat dari padi dari sawah, itu dijual di sini ada. Dari perkebunan, ada pisang goreng, itu dari pisang dibuatnya dari perkebunan. Ini namanya Nenek Maria, neneknya Gibran ya, dan saya Ibu Ai, saya uannya Gibran. Di sini kerjanya apa? Sawah. Ya kalau ke sawah mah kalau ada yang apa namanya manggil, misalkan ada yang nyuruh tolong itu apa tanam padi gitu kan, seperti tandur gitu kan, suka si mama mah itu ke sawah kalau ada yang nyuruh gitu aja. Sehari-hari upahnya berapa? Paling oke 50 60 sehari jam 12. Kamu udah berapa lama kerja dulu tadi? 25 tahun yang lalu udah lama banget lah. Tujuan dari sini ke sawah jauh enggak atau berapa lama atau pakai kendaraan atau jalan kaki? Mama kan kalau misalkan ada yang manggil nyuruhnya di Cibiru, otomatis kan naik angkot ya. Kalau sekitaran di sini apa di bawah kan ada juga sawah, atau di dekat pom bensin sana kan ada sawah, itu jalan kaki aja. Kan bikin olahannya. Kan namanya juga menanam padi, jadi udah pakai nasi gitu. Nggak ada lagi gitu kan kalau padi mah, kecuali kalau seperti nanam apa namanya ketan gitu kan, biasa kan dibikin ulen apa semacamnya tape gitu kan. Begitu Pak. Sama yang di pabrik. Kalau dibandingkan mah ya lebih besar di pabrik ya, itu kan Duka-duka dari ibu ini apa? sukanya pasti dapat uang ya. Kalau sukanya, kalau duka mah ya gitu capek mungkin. Terus kotor-kotor gitu kan, pada belepotan sana gitu ya biasanya gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa mata pencaharian Bu? Saya menjual jasa jahit atau penjahit Sejak kapan Ibu menemukan jasa jahit? sejak tahun awal COVID itu 2019, berarti sudah 7 tahunan. Berapa penghasilan Ibu per bulan? Kalau penghasilan nggak tentu ya, mungkin berkisar antara 1 sampai 2 jutaan. Kendaraan apa yang digunakan? Kalau untuk aktivitas sehari-hari, kendaraannya paling motor atau pakai ojek mungkin. Makanan apa yang diolah dari sumber daya alam di sekitar? Kalau makanan sih paling di sini beli ya, karena tidak menanam sendiri, jadi beli ke warung, ke grosir, ya yang standar-standar aja, sayur, buah dan sebagainya. Bagaimana kebiasaan di daerah sini? Kebiasaannya karena di sini orangnya pada kerja ya, kalau pagi-pagi sepi kerja, terus banyak mahasiswa kos-kosan, jadi banyak yang membutuhkan jasa untuk motong baju yang kepanjangan, potong, atau yang kegedean dibenerin gitu. Jadi saya berinisiatif, asalnya iseng-iseng, terus jadi lama-lama jadi lumayan menghasilkan. Ya alhamdulillah lah, karena nggak semua orang bisa menjahit, jadi peluang itu saya manfaatkan untuk membuka jasa jahit di rumah. Apa suka duka menjadi penjahit? Sukanya banyak, paling kalau bisa membantu orang dalam urusan baju ya, kalau ada acara mungkin seragaman ibu-ibu pengajian atau seragam hajatan, mungkin bisa bantu untuk soal kostum. Dukanya mungkin gimana caranya bisa membagi waktu antara kerjaan di rumah sama deadline kerjaan jahit gitu. Jadi ya mungkin di sini butuh disiplin waktu ya begitu. Bapak, Ibu memilih membuka warung di tempat ini? Ya karena di sini banyak anak kecil, peminatnya juga lumayan lah, ibu-ibu minat, anak-anak juga minat. Apakah lokasi warung dan keadaan lingkungan sini mempengaruhi banyaknya pembeli? Mengapa? Alhamdulillah lingkungannya mah banyak pembeli ya, karena kebanyakan anak-anak pada main di luar. Barang atau makanan apa yang paling banyak dijual dan dibeli oleh masyarakat di sekitar sini? Dan kayak minuman, kayak pop es, kayak sosis, kayak bakso bakar, mie sakura, nugget, itu yang best seller di sini.
Apakah cuaca atau kondisi jalan di sekitar yang pernah mempengaruhi kegiatan berjualan? Bagaimana pengaruhnya? Pengaruh sih alhamdulillah, hujan juga, anak-anak mah beli es juga pada beli gitu, jadi nggak ada pengaruhnya. Paling kalau pas musim sekolah ya, paling sekolah kan kalau jajan paling pulang sekolah. Dia emang kalau pulang sekolah rada sedikit ya, kalau libur sekolah alhamdulillah sih dari pagi jajannya, jadi alhamdulillah banyaknya ramena kalau libur sekolah. Mengapa Bapak memilih menjadi pengemudi ojek online sebagai pekerja sampingan? Nah itu deh sangat membantu lumayan kalau ada itu ada keluhan ya kenapa ya. Apakah kondisi jalan dan jarak perjalanan mempengaruhi pekerjaan Bapak saat melakukan? Ya jalan kadang-kadang banyak proyek yang berkembang kayak sebenarnya kadang-kadang dari ojek online itu begitu. Apakah ada pengalaman atau keseruan yang pernah Bapak alami selama menjadi pengemudi ojek online? Ada pasti ada keseruan itu pasti ada tapi apa namanya cip uang gitu sekali kasih lebih alhamdulillah sangat suka. Apa tantangan yang paling sering Bapak hadapi saat mengantar penumpang misalnya karena cuaca atau kondisi jalan? Oke, kalau cuaca kondisi jalan itu dari pagi sampai luar. Tapi kalau antar penumpang itu kalau di Bandung ini banyak gunung merah. Jadi kita nggak bisa masuk, jadi harus transit dulu.